Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Saputra, calon guru penggerak angkatan ke-7, kelas 254, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan dua video dari dua kasus dalam penerapan segitiga restitusi dalam modul 1.4 budaya positif. Untuk kasus yang pertama, saya akan menceritakan sebuah kejadian kasus tentang bullying yang ada di kelas. Dan kasus yang kedua yaitu menceritakan tentang adanya siswa yang sedang bolos pada saat kegiatan pembelajaran. Selamat menyaksikan video ini, semoga dapat menginspirasi kegiatan-kegiatan atau bagaimana cara kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelajaran yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, jadi kalian sudah paham apa sih cara bernyanyi yang benar itu. Kalau kalian mau belajar bernyanyi, maka teknik-teknik itu harus kalian pelajari. Baik? Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam istirahat, silahkan kalian istirahat. Nanti ketemu Bapak lagi setelah istirahat. Dan kita akan belajar lagi dan kita akan melakukan praktek. Paham? Oke, selamat beristirahat. Silakan kalian boleh istirahat. Ayo, mana bulpennya Fahri? Sini cepetan. Ada di situ, dikasih tahu kok. Apa kamu kok main dorong-dorong? Enggak punya salah ke kamu. Mana? Assalamualaikum. Oke, sudah istirahat tadi? Sudah. Baik, kita akan fokus belajar lagi. Mohon duduk yang Loh, ini Krisna kemana? Pulang? Kenapa pulang? Nggak tahu, tadi Krisna nangis terus pulang, Pak. Kenapa dia nangis? Ada yang tahu nggak? Yakin kalian tidak tahu? Baik, kalau begitu Bapak akan coba hubungi orang tuanya. Apakah dia beneran pulang? Saya akan coba hubungi dulu ya. Baik anak-anak, barusan Bapak sudah menghubungi ibu atau orang tua Kresna. Ternyata ada beberapa kejadian tadi ketika istirahat. Saya minta Kevin, Sasa setelah ini ikut Bapak ke ruangan Bapak. Yang lain silahkan kerjakan LKPD yang sudah saya berikan tadi. Paham? Ayo, Kevin, Sasa ikut Bapak ke ruang Bapak. Ayo. Silakan Kevin, Sasa duduk.
Bapak ingin bertanya kepada kalian apa yang sedang terjadi dengan Kresna tadi ketika istirahat. Apa? Tadi saya sama Kevin tidak sengaja mengganggu Krisna, Pak. Kemudian Krisna menangis dan pulang. Kevin, Sasa, kejadian seperti ini kemarin sudah terjadi di kelas lain. Iya, Pak. Iya, Pak. Kami tahu. Memang tidak semua makhluk, bahkan tidak ada makhluk yang di dunia ini yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya. Bapak sekarang tanya lagi. Apakah kalian sudah menjadi teman yang baik bagi teman-teman kalian yang lain? Beberapa sih, Pak. Kalau beberapa lagi belum. Cut. Kevin, Sasa, kalian pasti punya alasan mengapa kalian melakukan hal tersebut kepada Kresna. Tolong jelaskan kepada Bapak. Kata teman-teman kemarin, Krisna mengambil pulpen Fahri, Pak. Terus kami mengolok Krisna dengan sebutan maling, Pak. Saya juga mendorong Krisna sampai jatuh, Pak. Memangnya kalian yakin kalau Kresna lah yang mengambil bolpen itu? Apakah ada buktinya? Sebenarnya kalau bukti tidak ada, Pak. Cuman kami dengar dari teman-teman. Kalau Krisna yang ambil pulpen Fahri. Berarti kalian hanya mendengar dari teman-teman. Kalian tidak melihat secara langsung. Tidak. Terus kalian tadi langsung mengatakan bahwa Kresna itu adalah maling. Ya. Apakah kalian tahu apa yang sedang terjadi pada Kresna sekarang di rumah? Tidak, Pak. Belum tahu, Pak. Memangnya kenapa dengan Krisna? Bapak tadi penelpon orang tuanya atau ibunya dan mengatakan bahwa Kresna sedang menangis di rumahnya dan Kresna bilang kepada orang tuanya bahwa Kresna sudah tidak mau sekolah lagi karena dia takut dibully oleh teman-teman di kelasnya. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi kepada kalian, kira-kira kalian menginginkan kelas yang seperti apa supaya kalian merasa nyaman berada di dalam kelas? Sesuai dengan kesepakatan kelas, saya menginginkan di kelas ini kelas yang ramah gitu loh, Pak, harmonis. Ya, ada lagi? Kalau kamu menginginkan hal yang seperti itu, kira-kira apa yang harus kalian lakukan supaya kelas itu ramah, harmonis? Apa yang harus kalian lakukan? Mungkin yang harus kita lakukan yaitu harus berteman dengan baik. Berteman dengan baik, Menjalin silaturahmi terus dan tidak saling membuli antar sesama teman. nah, tidak membuli antar sesama teman. Ya, jadi suasana yang seperti itu yang kalian inginkan supaya di kelas itu harmonis dan nyaman. Baiklah, Kevin, Sasa, Bapak berharap ini adalah kejadian yang terakhir di kelas ini. Bapak tidak menginginkan kejadian-kejadian ini terulang kembali. Kamu, Kevin, Sasa, setelah ini atau nanti sore silakan kamu datang ke rumah Kresna, minta maaf kepada Kresna dan minta maaf juga kepada ibunya supaya dia mau sekolah lagi besok. Baik, Pak. terima kasih nasihat dan motivasinya. Kami mohon maaf dan kami tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik Kevin, Sasa, terima kasih. Silakan kembali ke kelasnya. Langsung. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Oke, selamat siang. Sebelum memulai pelajaran seni budaya, saya minta ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas.
Baik, terima kasih pada Kevin, ketua kelas telah memimpin doa. Apa kabar kalian hari ini? Kalian masih ingat pelajaran di seni budaya di minggu kemarin? Masih. Masih ya? Oke. Kalau masih ingat, ini akan menjadi bahan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Oleh karena itu, silakan nanti kalian akan belajar lebih giat lagi supaya materi hari ini yaitu bermain alat musik bisa kalian lakukan. Ini Krisna kemana ini? Kok Bapak tidak lihat? Ada yang tahu nggak? Tadi di jam pertama, jam kedua ada? Ada. Tapi sekarang? Bolos. Memangnya dia sering bolos? Sering, Pak. Oh. Nah, ada yang tahu nggak? Bolosnya Krisna ini kemana? Kantin? Ada yang tahu nggak, Tem? Ada yang tahu nggak? Ada yang kantin mana? Kantin yang di sana apa yang di sana itu? Oh, yang di belakang. Ya. Baik, yang lain silakan belajar dulu. Silakan ketua kelas ikut saya untuk melihat apakah Krisna benar-benar bolos. Ya, silakan dibuka pelajarannya. Yang lain silakan belajar. Silakan Kevin ikut Bapak. Kita lihat Krisna apakah dia beneran bolos atau tidak. Ayo, silakan. Ayo ikut Bapak Kevin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Krisna duduk. Krisna, tadi jam ke-5 sampai jam ke-7 Bapak tidak melihat kamu pada saat jam pelajaran seni budaya. Padahal kalau Bapak lihat tadi tuh asik banget loh mereka belajar. Meskipun Bapak melihat tadi ada beberapa teman-teman kamu yang lapar. Mungkin dia tidak makan pada saat istirahat. Tapi mereka tetap semangat belajar. Kira-kira kenapa Krisna tidak ada di kelas ketika jam pelajaran Bapak tadi? Mohon maaf Pak, tadi saat pelajaran Bapak saya ada keperluan Pak. Kalau boleh Bapak tahu keperluan apa itu? Mungkin Bapak bisa membantu keperluan yang harus kamu kerjakan. Bukan keperluan kok Pak, cuma tadi saya merasa lapar sekali sehingga saat jam Bapak saya keluar untuk makan di kantin Pak. Oh, begitu. Bapak tadi juga melihat memang banyak teman-temanmu yang sedang lapar ketika jam pelajaran itu. Tapi mereka tetap duduk dan semangat belajar. Kira-kira apakah Krisna sudah menjadi teman yang baik bagi teman-temanmu? Mohon maaf Pak, saya tidak mengetahui kalau ternyata teman-teman saya juga ada yang sedang lapar. Krisna, Bapak juga punya sakit mah sebenarnya. Kalau Bapak telat makan, sebenarnya Bapak juga langsung sakit mah Bapak. Tapi apa yang kamu lakukan ini sebenarnya menjaga kesehatan lambung kamu dan kamu sendiri sebenarnya sudah melakukan upaya supaya badan kamu sehat dan tidak sakit pada lambung kamu. Akan tetapi waktunya saja ya yang kurang tepat. Apakah kamu tahu waktu untuk makan atau istirahat itu jam berapa? Iya Pak, saya tahu jam istirahat di pukul 9.40. Krisna, menurut kamu idealnya itu apa saja sih yang harus dilakukan murid ketika sebelum
atau ketika berada di sekolah? Sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu dan selama di sekolah mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, sekarang Bapak akan tanya kepada kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak melanggar peraturan ini lagi? Saya akan mengatur waktu saya lagi saat di rumah ketika pagi hari, Pak. Saya akan sempatkan untuk sarapan pagi supaya saya tidak bolos untuk makan saat jam pelajaran. Baik, Kresna, Bapak akan selalu mendoakan supaya kamu tidak sakit dan kamu bisa lebih bersemangat belajar. Ya, silakan setelah ini kamu kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.